Subhanahu wa Ta'ala, Ibu KPM PKH bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu peserta PKH yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan rutin bulanan yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Yang mana mungkin Ibu telah meninggalkan pekerjaan rumah untuk menghadiri pertemuan P2K2 yang dilaksanakan setiap 1 bulan. Ibu-ibu KPM PKH yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa sehat. Apakah ibu-ibu masih ingat materi sebelumnya? Ingat Bu. Ingat. Bu. Bu Lutfi? Kalau saya nggak terlalu ingat Bu, karena tidak mengikuti sampai selesai kemarin. Ya, sebelum melanjutkan atau mengulang materi sebelumnya, baiklah sekarang berdiri semua dulu ya. Ya. Menyanyikan lagu Mars PKH. Dengan gerakannya ya, semua tangan harus seperti ini, di kepal ya. Ya. Sudah siap ya? Ya Bu. Tersenyum. Satukan langkah menyusul masa depan, berbekal niat dan kebersamaan. To help people and to help themselves, kita tanam dalam jiwa kita. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Senyum, senyum. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia sejahtera. Indonesia Jaya. Alhamdulillah KPM saya telah pinter-pinter bisa memperagakan dan menyanyikan lagu Mars PKH. Gimana ibu-ibu, masih semangat? Masih Bu. Oh, alhamdulillah, silakan duduk lagi. Sekarang ya, mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu bagaimana cara menyusun anggaran. Apakah ibu-ibu tahu atau masih ingat bagaimana cara menyusun anggaran? Ingat insya Allah Bu, sedikit-sedikit. Ingat, coba Ibu Wani. Menurut pertemuan bulan kemarin,
mengendalikan anggaran ini. Jadi pertama, jadi seingat saya Bu Aisyah bulan kemarin menjelaskan bahwa menyusun anggaran itu harus pertama kita sebagai keluarga pertama harus menyesuaikan antara pengeluaran dan pendapatan. Selain itu kita juga dalam rumah tangga itu harus berdiskusi bagaimana agar anggaran keuangan dalam keluarga kita itu bisa baik. Kita harus bisa memilah antara keinginan dan keinginan dan kebutuhan. Ya, itu yang saya ingat Bu. Terima kasih. Baiklah, berarti ibu-ibu KPM masih ingat apa yang pernah saya sampaikan pada bulan sebelumnya, bahwa dalam sebuah keluarga itu harus pandai-pandai menyusun anggaran. Karena apa? Kalau anggaran tidak disusun, maka kadang pengeluaran itu terbengkak. Jadi, setiap pengeluaran itu harus dicatat atau dianggarkan dulu, dan harus disesuaikan dengan pendapatannya. Misalnya dalam 1 minggu mempunyai pendapatan berapa? 300.000. 1 minggu 300.000. 100.000 Bu. Berapa? Ada yang 100.000, ada yang 300.000. Jadi kalau yang 100.000 kali 4 berapa satu bulannya? 400.000, kadang 500.000. Kalau yang 300.000 kalikan 4 satu bulan itu berapa? 1.200.000. Kalau 1 bulan itu minggunya ada 4 minggu. Tapi kalau ada 5 minggu maka harus kalikan 5. Misalnya sekarang saya ambil garis besarnya itu 1 minggunya itu 300.000, berarti 1 bulannya itu 1.200.000. Otomatis pengeluarannya itu harus sesuai dengan pendapatannya. Atau alangkah baiknya pengeluaran itu tidak sampai 1.200.000, biar ada sisa untuk ditabung. Selain penyusunan anggaran, ada lagi cara mengendalikan anggaran. Apakah ibu-ibu KPM PKH-ku masih ingat bagaimana cara mengendalikan anggaran? Mungkin Ibu Lutfia masih ingat? Ya Bu, ingat Bu, sedikit Bu. Yang saya ingat pembelajaran kemarin itu cara mengendalikan anggaran itu ada 2 cara, yaitu sistem amplop dan catatan kas harian. Jadi kita bisa memilah-milah, misalnya kebutuhan untuk bayar listrik kita taruh di amplop satunya, terus uang arisan kita juga naruh di amplop satunya, dan usahakan kita menggunakan uang yang ada di amplop tersebut itu sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Jangan sampai kita mengambil uang tersebut untuk misalnya menggunakan untuk kebutuhan yang lain ataupun apalagi keinginan kita. Seperti itu Bu, terima kasih. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu semuanya. Sekarang saya sebagai pendamping PKH itu merasa bangga karena KPM PKH yang ada di Tambagung Ngares ini ternyata pinter-pinter. Mungkin banyak yang sudah punya usaha kecil-kecilan ya. Misalnya jual kerupuk atau cuma jual pentul, itu termasuk usaha kecil-kecilan yang merupakan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa yang disampaikan oleh
Ibu Lutfia dan Ibu Weni itu sudah benar, maksudnya sudah benar bahwa dalam mengendalikan anggaran itu harus menggunakan sistem amplop atau sistem catatan kas harian, di mana dengan adanya sistem amplop dan sistem catatan kas harian itu semua pengeluaran bisa dikendalikan sehingga antara pemasukan dan pengeluaran itu bisa seimbang. Ya. Iya. Baiklah ibu-ibu, untuk lebih memahami ya dan lebih mengingat bagaimana cara menyusun anggaran dan bagaimana cara mengendalikan anggaran. Bagaimana kalau nonton film dulu? Ya, Bu. Iya ya, baik. Paham, Bu. Baiklah, sekarang nonton film dulu ya. Ya. Rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Bagaimana ibu-ibu sudah lebih memahami cara menyusun anggaran dan mengendalikan pengeluaran? Insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Tapi kalau saya tidak menggunakan catatan kas harian, Bu, karena saya tidak tahu menulis. Jadi saya kalau di rumah itu prakteknya memakai sistem amplop. Tidak apa-apa, itu semuanya terserah ibu-ibu ya. Kalau memang enaknya itu lebih condong ke sistem amplop, ya silakan gunakan sistem amplop. Bagaimana ibu-ibu sudah paham? Ya, Bu. Alhamdulillah, saya berharap ya mudah-mudahan ke depannya ibu-ibu itu bisa menerapkannya sehingga tidak sampai berhutang atau lebih besar pengeluaran ketimbang pendapatan. Seperti pepatah bilang, bagaimana? Lebih besar pasak daripada tiang. Mungkin sampai di sini dulu ya dari saya. Apabila ada kesalahan, baik itu disengaja atau tidak, saya minta maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.